kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. Jadi di sini ada beberapa pengertian pendidikan sejarah. Apa sih pendidikan sejarah itu? Jadi, pendidikan sejarah adalah cabang ilmu pendidikan yang mempelajari sejarah sebagai bahan ajar. Ini secara umum. Lalu ada juga pendidikan sejarah adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasikan peristiwa sejarah serta mengembangkan sikap kritis terhadap sumber sejarah. Lalu, pendidikan sejarah yaitu upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Selanjutnya ada pendidikan sejarah adalah proses belajar yang ada dalam sebuah lingkungan yang mempelajari kejadian-kejadian masa lampau yang dipelajari di masa kini sebagai pedoman untuk melangkah ke depan. Lalu, sejarah sebagai pendidikan juga dapat diartikan dengan bagaimana masa lalu dimaknai untuk perkembangan pendidikan dan memberikan perspektif dalam memahami realitas. Yang terakhir ada sejarah sebagai pendidikan, maksudnya bahwa peristiwa masa lalu dapat menjadi sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dan waktu. Oke, selanjutnya ada hakikat pendidikan sejarah. Hakikat pendidikan sejarah adalah untuk menanamkan kesadaran sejarah pada generasi muda. Pendidikan sejarah berbeda dengan ilmu sejarah ya, karena pendidikan sejarah memiliki subjek kajian memanusiakan manusia muda dan tujuannya menanamkan dan mengembangkan kesadaran sejarah dalam diri generasi muda. Sedangkan ilmu sejarah menempatkan peristiwa sejarah sebagai objek kajiannya. Dengan kata lain, pendidikan sejarah bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejarah pada generasi muda, sedangkan tujuan ilmu sejarah adalah untuk menjelaskan peristiwa penting di masa lalu. Oke, next ada urgensi pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sejarah membantu kita memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi keadaan saat ini. Sejarah juga membantu kita memahami nilai-nilai yang telah berkembang di masa lalu dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Belajar sejarah sangat penting karena sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Selain itu, pendidikan sejarah membantu peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada hubungan pendidikan sejarah dengan politik. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran politiknya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada basis kesukuan, orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Di dalam negara yang berdaulat, politisi sangat memastikan sebuah ideologi dari sebuah bangsa dan bernegara. Dalam ideologi di negara, sangat condong memastikan arahan dan tujuan dalam lembaga pembelajaran.
Makna pembelajaran tersebut memiliki tujuan untuk mendidik mental seseorang dalam menggapai paham ideologi yang telah disepakati oleh suatu negara tersebut. Oke, selanjutnya ada kesadaran sejarah. Apa sih kesadaran sejarah? Kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk memahami masa lalu dan membangun ekspektasi untuk masa kini dan masa depan. Dalam konteks pendidikan, kesadaran sejarah sangat penting karena membantu kita memahami perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masa lalu dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan kita di saat ini. Selain itu, kesadaran sejarah juga membantu kita memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masa lalu dan bagaimana nilai-nilai tersebut masih relevan atau tidak dalam konteks kehidupan saat ini. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu kesadaran di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Akan tetapi, ingatan atau bahkan pengetahuan mengenai fakta atau peristiwa sejarah saja tidak bisa dijadikan jaminan tertanamnya kesadaran sejarah pada diri siswa. Kesadaran sejarah memungkinkan seseorang untuk dapat menilai kehidupan sekitarnya dalam jangka waktu yang panjang, memungkinkannya untuk mencapai suatu pengetahuan yang sejati. Selanjutnya ada pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat. Bagaimana sih pendidikan sejarah di sekolah? Di sekolah, pendidikan sejarah diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun dunia dari masa lampau hingga sekarang. Pembelajaran sejarah di sekolah bertujuan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kemampuan berpikir secara logis, dan kemampuan berpikir kritis. Lalu bagaimana dengan di masyarakat? Di masyarakat, pendidikan sejarah dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui media massa, museum, dan situs sejarah. Melalui media massa, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sejarah dan perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia maupun dunia. Museum dan situs sejarah juga menjadi tempat yang penting untuk mempelajari sejarah, karena di sana kita dapat melihat langsung benda-benda peninggalan sejarah dan mendapatkan informasi mengenai sejarah dari para ahli. Oke, selanjutnya ada bagaimana pendidikan sejarah sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan telah mengalami banyak perubahan. Pada masa penjajahan Belanda, semua sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh pemerintah Belanda. Sistem tersebut bernama Queerstring yang berarti sistem pendidikan yang berdasarkan dari status sosial. Pada awal tahun 1870, bangsa Belanda memberi kesempatan orang pribumi untuk bersekolah. Dari itulah menjadi awal mula sekolah dasar di Indonesia. Lalu di tahun 1871, pemerintah Belanda membuat undang-undang baru tentang pendidikan agar sistem pendidikan seragam dan merata sampai pelosok desa. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah Belanda khawatir dalam perluasan pendidikan di Indonesia akan menciptakan ancaman ke Belanda. Lalu, bagaimana pendidikan sejarah setelah kemerdekaan? Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia langsung merubah sistem pendidikan dari awal dan menolak sistem kolonial. Maka terciptalah Undang-Undang tentang Pendidikan Indonesia yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pada saat itu, lembaga pendidikan baru berusaha melahirkan pendidikan yang anti-elitis, kapitalis, dan diskriminatif. Lalu selanjutnya ada apa sih makna dan arti penting dari masa lalu? Masa lalu memiliki pemaknaan dan arti penting yang berbeda-beda bagi setiap orang.
Bagi sebagian orang, masa lalu adalah sumber inspirasi dan motivasi untuk meraih kesuksesan di masa depan. Mereka mempelajari kegagalan dan kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki diri dan mencapai tujuan hidup mereka. Namun, bagi sebagian orang lain, masa lalu adalah beban yang harus dihindari. Mereka merasa bahwa masa lalu hanya membawa kesedihan dan kekecewaan, dan lebih memilih untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Pemaknaan dan arti penting masa lalu juga terkait dengan sejarah dan budaya suatu bangsa. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami asal-usul kebudayaan, tradisi, dan institusi yang ada di masyarakat kita saat ini. Selain itu, pemahaman terhadap sejarah juga dapat membantu kita memahami perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masa lalu dan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Oke, yang terakhir ada pendidikan sejarah dan nasionalisme. Pendidikan sejarah dapat membantu membangun nasionalisme karena dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pembelajaran sejarah, siswa diajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan dari penjajah, sehingga siswa dapat memahami arti penting kemerdekaan dan merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, pendidikan sejarah juga dapat membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pembelajaran sejarah, siswa diajarkan tentang keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia, sehingga siswa dapat memahami arti penting keragaman dan merasa bangga sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya yang kaya.